Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pemrograman dan penyelesaian masalah, yaitu algoritma dan flowchart. Dua hal ini bisa kita ibaratkan seperti peta dan petunjuk arah dalam menyelesaikan suatu tugas. Tanpa keduanya, kita bisa tersesat dalam sebuah proses. Oke, kita mulai perjalanan kita memahami konsep yang lebih mendalam. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita perhatikan terlebih dahulu apa yang ingin kita capai dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan memahami apa sebenarnya algoritma itu. Yang kedua, kita akan mengenal simbol-simbol dalam flowchart dan bagaimana cara membacanya. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menyusun algoritma dan menggambarkannya dalam bentuk flowchart untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur. Jadi bukan hanya teori, tapi juga langsung praktek. Oke, untuk pengertian algoritma. Apa itu algoritma? Secara sederhana, algoritma merupakan serangkaian langkah yang dirancang secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sama seperti ketika kita mempunyai tujuan, misalnya kita ingin membuat kopi atau memesan makanan online, pasti ada urutan tindakan yang harus kita lakukan. Dalam pemrograman, algoritma ini menjadi fondasi dari semua program yang kita buat. Tanpa algoritma yang baik, sebaik apapun bahasa pemrogramannya, hasilnya tidak akan maksimal. Oke, agar lebih mudah dipahami, kita ambil contoh sehari-hari. Misalnya, kita ingin membuat sebuah teh. Apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin pertama, tentu kita harus menyiapkan bahan, yaitu mungkin air dan juga tehnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita harus memanaskan air dan menuangkannya ke dalam cangkir. Kemudian juga menambahkan teh itu sendiri. Kemudian bisa menjadi opsional atau tambahan juga, yaitu gula. Kita mau menambahkan atau tidak. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengaduk dan menyajikannya. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya sudah membentuk sebuah algoritma. Artinya, algoritma itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu tentang flowchart. Kalau algoritma tadi berbentuk teks atau daftar langkah-langkah, maka flowchart adalah versi visualnya, di mana flowchart menyajikan proses tersebut dalam bentuk diagram, sehingga kita bisa lebih mudah memahami alur kerja atau logika suatu sistem. Dan flowchart ini sangat membantu, apalagi ketika kita harus menjelaskan sistem kepada orang lain atau saat mencari kesalahan dalam program, karena alurnya tergambar dengan jelas. Untuk simbol-simbol flowchart, jadi kita perlu menggunakan beberapa simbol standar agar mudah dipahami oleh semua orang. Misalnya seperti oval yang menunjukkan bahwa oval itu menandakan bahwa awal atau akhir dari sebuah program. Kemudian ada persegi panjang yang menandakan atau mungkin berarti sebuah proses atau tindakan yang akan dilakukan oleh program. Kemudian ada jajar genjang, di mana jajar genjang merupakan sebuah input atau output. Kemudian ada belah ketupat, di mana belah ketupat di sini berfungsi sebagai keputusan atau percabangan. Dan yang terakhir ada flow line atau arah dari aliran proses. Jadi meskipun berbentuk gambar, flowchart di sini juga mempunyai aturan yang baku. Oke, untuk contoh sederhananya, mari kita lihat proses flowchart dari proses membuat teh yang sudah kita bahas tadi. Kalau diperhatikan, semua langkah-langkah dari algoritma tadi diubah ke dalam bentuk simbol. Kita mulai dari simbol mulai, yaitu menggunakan oval, kemudian masuk ke input atau output, yaitu kita menyiapkan air dan juga teh. Kemudian masuk ke proses seperti mendidihkan air, hingga menuangkan air dan teh ke dalam cangkir. Kemudian di sana ada belah ketupat, yaitu ingin menambahkan gula atau tidak. Jika kita ingin menambahkan gula, kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu kita akan mengaduknya.
kemudian menyajikan. Tapi ketika kita tidak ingin menambahkan gula, kita tinggal menyajikan teh tersebut dan program selesai. Sekarang bagaimana sih cara kita membuat algoritma dan flowchart dari nol? Ada 4 langkah sederhana yang bisa kita ikuti. Pertama, kita identifikasi dulu masalahnya. Misalnya bagaimana cara membuat teh tadi, membuat kopi, atau memesan makanan online. Kedua, kita tentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang ketiga, kita tuangkan langkah-langkah itu ke dalam bentuk algoritma tertulis. Dan yang terakhir, kita bisa gambarkan algoritma tersebut ke dalam bentuk flowchart. Sederhana, tapi mungkin akan menjadi efektif. Oke, terakhir mungkin sebagai penutup, algoritma dan flowchart adalah dua alat penting dalam menyelesaikan sebuah masalah, terutama di bidang teknologi dan pemrograman. Algoritma membantu kita berpikir logis dan runtut, sementara flowchart membantu kita menggambarkan alur solusi dengan jelas. Dengan memahami dan menguasai keduanya, kita bisa membangun solusi yang lebih baik, efisien, dan mudah dipahami. Oke, semoga materi hari ini bisa menjadi bekal awal yang kuat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.